Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Yang Kucintai Bukan Suamiku episode 3. Aku berbalik berniat meninggalkan kamar dan membiarkan Arya tertidur. Baru selangkah aku berjalan, aku mendengar Arya memanggilku. "Siska, Siska." Dengan suara lemah terdengar, Arya memanggilku. Aku menoleh dan mencoba mendekatinya. "Arya?" Aku kaget lalu menyebut namanya saat ia tiba-tiba menarik tanganku hingga aku terjatuh di atas tubuhnya. Kurasakan hembusan nafasnya. Ia memelukku dengan sangat erat. "Siska, aku cinta kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu." Arya mengucapkan kalimat itu dengan suara lirih. Ia seperti ingin menangis. "Arya, lepaskan." Aku mencoba bangun dan melepaskan diri dari pelukannya, tapi tak berhasil. Pelukannya semakin erat. "Biarkan seperti ini, sebentar saja. Aku mohon," katanya lagi. Dek, 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 dek. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Seketika, aku merasakan apa yang Arya rasakan. Dari suaranya aku tahu ia merasa sangat tersakiti. Aku pun akhirnya membiarkannya memelukku. Dan ini untuk pertama kalinya kami bersentuhan. Untuk pertama kalinya ia memelukku, padahal ia adalah suamiku. Setelah berapa lama, akhirnya Arya tertidur dengan tangan yang masih melingkar di tubuhku. Dan aku masih berada dalam dekapannya. Perlahan kulepaskan tangannya dan beranjak pergi meninggalkan kamar menuju dapur untuk membuat sarapan. Biasanya aku membuat sarapan untuk diriku sendiri, dan Arya pun membuat sarapan untuk dirinya. Terkadang ia membuat sarapan untukku juga saat aku ada di rumah. Tapi aku tak pernah sama sekali memasak untuknya atau menyiapkan makanan untuknya, karena aku tak pernah peduli padanya. Tapi kali ini, melihat Arya tak berdaya seperti itu, aku merasa kasihan. Biarlah aku buatkan dia sarapan sekalian. Begitu pikirku. Ini pun untuk pertama kalinya aku memasak untuknya. Aku membuat nasi goreng sosis dan susu. Aku menyiapkannya di atas meja makan agar saat Arya turun, ia bisa langsung makan tanpa aku menyuruhnya untuk sarapan. Aku menghabiskan sarapanku, lalu duduk di depan TV sambil menonton acara kesukaanku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9. Arya belum juga turun dari kamar. Apa ia masih tidur ya? Terserah. Aku gak peduli. Aku gak perlu memikirkan dia, gumamku. Seketika pikiranku melayang. Aku teringat Arya saat melihatku tadi, dan aku melihatnya bukan seperti Arya yang biasanya. Ia seperti benar-benar hancur dan terluka sejak kupaksa untuk berjanji agar ia segera mengakhiri hubungan pernikahan ini. Dan aku teringat saat ia memelukku tadi. Begitu hangat dekapannya. Aku belum pernah merasakan dipeluk sehangat itu. Aku benar-benar merasakan cinta yang begitu besar untukku. Bahkan saat bersama Aska, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini. Ada apa denganku? Aku menyadarkan diriku dan menggelengkan kepalaku. Kutepuk pipiku perlahan, kupastikan aku benar-benar tersadar dari apa yang baru saja aku pikirkan. Aku melanjutkan menonton acara TV favoritku. Tak lama kemudian ku dengar suara langkah kaki. Arya baru saja turun dari tangga.
Ia menuju dapur hendak membuat sarapan sepertinya, karena ia tahu aku tak pernah memasak untuknya. Arya, itu, ucapku terbata tak tahu harus berkata apa. Ya, kenapa? Ia melihat ke arahku. Di meja udah aku buatkan sarapan. Kalau mau dimakan terserah, kalau nggak mau juga terserah, kataku tanpa melihatnya. Mataku tertuju pada layar TV. Hah? Ia terheran hingga mulutnya mengangah. Kalau gitu buat aja sarapan sendiri, atau terserahlah suka-suka kamu, aku nggak peduli. Aku melihatnya dengan tatapan tajam. Arya lalu berhenti untuk membuat sarapan. Ia ke meja makan dan memakan nasi goreng buatanku tadi hingga habis tak bersisa. Tok 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 tok. Terdengar suara ketukan pintu. Entah siapa yang datang pagi begini. Arya lalu membuka pintu setelah menaruh piring di atas wastafel. Berapa menit kemudian, seseorang masuk ke dalam rumah sementara Arya masih berdiri memegang gagang pintu. Kubalikkan wajahku, melihat siapa yang datang pagi begini. Ternyata dia adalah Aska. Hai Siska. Aska berjalan menghampiriku sambil tersenyum lebar. Aku kaget melihatnya datang. Sontak aku meletakkan remote TV dan berdiri menghadap ke arahnya. Kamu ngapain di sini? Kataku mengernyitkan dahi. Mau ketemu kamu lah, emang gak boleh? Ia menjawab dengan santai seakan Arya tak ada di sini. Aku melihat Arya memperhatikan kami. Ia menatap ke arah kami dengan amarah. Matanya merah padam, tapi ia tak berkata apa-apa. Aku kan udah bilang kamu gak boleh kesini, ucapku dengan nada kesal kepada Aska. Kamu kenapa marah? Harusnya kan kamu senang aku datang. Aska memegang daguku dan tersenyum. Walaupun aku tak pernah menganggap Arya sebagai suami dan tak pernah menghargainya, tapi aku tak sejahat itu membiarkan Arya melihatku bersama Aska. Aku dan Aska memang saling mencintai, tapi karena statusku sebagai istri Arya, aku dan Aska sepakat bahwa kami hanya sebatas teman, bukan selingkuhan. Walaupun kami dekat, karena kami memang saling sayang, dan kami sepakat akan menikah saat Arya melepaskan aku dari pernikahan ini. Arya pun tahu semuanya tentang hal ini. Arya tak pernah melarangku bertemu Aska. Komunikasi lewat HP pun ia tak pernah ikut campur apapun urusanku. Karena sejak awal aku sudah jujur padanya bahwa aku tak mencintai dia, tapi yang kucintai adalah Aska. Arya terus memperhatikan kami tanpa bergerak sedikit pun. Matanya melotot dan memerah. Aku melihatnya. Aku tak peduli padanya selama ini. Tak pernah menghargainya dan selalu bersikap kasar padanya. Tapi melihat dia adalah orang yang baik dan dia adalah korban dari keegoisanku, aku juga tak tega melihatnya sakit hati karena Aska datang ke rumah kami. Tak lama kemudian, Arya melangkah menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar. Aska, aku bilang kamu sekarang pulang dan jangan pernah datang ke rumah ini. Apalagi ada Arya, kataku dengan marah. Aku gak salah dengar, kamu sekarang mikir perasaan dia. Kamu gak lagi jatuh cinta sama dia kan? Ya enggak lah, bukan aku mikir perasaan dia bagaimana, tapi biar bagaimanapun ini rumah dia. Apa kata tetangga juga kalau ternyata tiba-tiba Arya marah dan ngajak kamu ribut? Aku mencoba menjelaskan pada Aska agar ia mengerti. Oh gitu, ya udah deh aku pulang. Kita ketemu di luar aja kalau gitu, di tempat biasa. Aku tunggu ya, kata Aska.
Iya, nanti aku kabari lagi. Udah cepet pulang sana. Aku membalikkan tubuh Aska dan mendorong punggungnya sambil berjalan hingga ke pintu. Aska pun akhirnya pulang. Aku melangkah dan hendak memasuki kamar. Belum sempat aku membuka pintu kamar, Arya sudah lebih dulu membukanya dan keluar. Aku pun sedikit menyingkir. Kulihat penampilannya sudah rapi. Ia bahkan sangat wangi. Tak seperti biasanya ia serapi dan wangi seperti ini. Atau mungkin karena aku memang tak pernah melihatnya dengan teliti. Tapi sejauh pernikahan kami, saat ia ingin keluar rumah, sesaat kulihat dari jauh ia memang tak pernah berpenampilan seperti ini. Tanpa berkata apapun, Arya tak menghiraukan aku dan pergi begitu saja. Arya mau kemana ya? Tanyaku dalam hati. Aku mulai bertanya-tanya Arya akan kemana dan bertemu dengan siapa dengan penampilan seperti ini. Kira-kira Arya akan kemana ya? Nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya.